Kecamatan 9 di Kabupaten Batubara akan melakukan coaching pada hari ini. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai supervisor Desi Mayara Rizkyaniago SPDI, dan kemudian teman saya Surya sebagai coach, dan kemudian teman saya sebelah Siti Ramadhania Harahap sebagai coach. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Desi bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ibu, pada siang ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya benar Bu. Jadi dalam coaching ini kita atau saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu, dan juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Oke. Nah, yang pertama, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi. Jadi kompetensi yang mana yang harus Ibu kembangkan? Saya pikir kalau saya ingin mengembangkan rasa ingin tahu Bu. Rasa ingin tahu dari saya itu ingin saya kembangkan supaya nanti ketika coaching itu berjalan dengan baik. Iya, sangat bagus sekali Bu ya, yaitu kompetensi bersikap ingin tahu lebih banyak ya Bu ya. Baik, kemudian itu bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Ketika proses coaching yang perlu Ibu amati itu ketika saya menggali atau mengidentifikasi apa-apa yang menjadi problem coach saya tadi. Jadi mengidentifikasi, menggali apa yang menjadi masalah pada coach saya ini Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu mengamati tentang identifikasi masalah bagi coach ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Ibu? Mampu menjadi coach yang lebih baik Bu, supaya coach ini bisa saya gunakan untuk ketika saya mengajar di sekolah Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Memang coach ini lebih penting dan harus kita perankan ya setiap guru ya Bu ya. Oke. Nah, saya akan catat dulu ya Bu. Baik, baik Ibu. Di sini saya akan mengobservasi Ibu ketika Ibu nanti akan melakukan course ya, dan kemudian saya akan mencatat apa yang penting dari course yang dilakukan. Iya, tapi saya lagi agak deg-degan sedikit Bu. Oh iya. Iya ya. Yang penting bawa tenang saja Ibu, dan mudah-mudahan dari coaching ini bisa bermanfaat bagi untuk yang course-nya. Oke. Selamat ya Bu ya. Oke Bu. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat Nia. Sore-sore gini kira-kira Nia bagaimana perasaannya Nia? Perasaannya baik-baik saja Kak. Hanya saja ada sedikit keresahan. Keresahan bagaimana ini? Apakah bisa kakak tahu atau boleh tahu? Oh boleh Kak, boleh berbagi nih Kak. Iya. Nah, kan kita baru selesai hari guru nih kan Kak. Ya benar. Jadi dan Nia itu sebagai paling junior lah di sekolah, dan diberi tanggung jawab untuk jadi panitia di pelaksanaan hari guru. Nia sekolahnya di SD ya? Iya Kak, jadi guru-gurunya kan memang sedikit. Jadi ada berapa orang gurunya di sana? sekitar, kalau guru aja sekitar 10, sama semua tenaga kependidikan ada 13 Kak. Iya. Kalau sekolahnya perempuan atau laki-laki? Perempuan Kak. Perempuan ya. Sudah mau pensiun atau belum? Kira-kira ibu itu masa kerjanya 2 tahun lagi. 2 kurang tahun lebih. lagi ya. Oh berarti banyak pengalaman ibu itu ya yang bisa kita ambil untuk jadikan pengalaman ya. Jadi kira-kira di sekolah kan kita bilang ruang lingkupnya tidak terlalu banyak lah ya, tapi mungkin tetap ada dalam hati kita itu yang tidak mengenakan. Nah kira-kira apa itu nih ya? Nah itu Kak, berhubungan dengan hari guru tadi ditunjuk sebagai panitia karena ketika rapat kerja pelaksanaan hari guru semuanya pada diem, nggak mau nyampaikan ide. Jadi karena suasana rapatnya
terbilang kurang seru, jadi dia nyampaikan pendapat dan akhirnya ditunjuk sebagai penanggung jawab acara mulai dari untuk guru dan untuk siswanya. Jadi waktu rapat itu kapan pelaksanaan rapatnya itu? Berarti sebelum tanggal 25 ini? Iya, seminggu sebelum tanggal 25. Seminggu sebelum di tanggal 25. Tempatnya di mana itu nih ya? Di kantor Kak, di Di kantor sekolah. ya. Berarti setelah pulang sekolah atau bagaimana? Setelah pulang sekolah diminta kumpul untuk Rapat? bicarakan. Oh, berarti situasinya ketika setelah pulang sekolah kalian berkumpul di satu tempat untuk membicarakan tentang perayaan Hari Guru tanggal 25, seperti itu ya. Iya. Siapa yang memimpin rapatnya itu nih ya? Tetap kepala sekolah yang memimpin, yang membuka. Ya, kepala sekolah ya berarti di situ ya. Nah, berarti ketika kepala sekolah mengundang kalian guru-guru untuk rapat, berarti di situ ada tujuan atau ada kegiatan yang akan kalian buat. Nah, ketika sudah berdiskusi, ternyata semuanya diam, gitu kan? Begitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala Nia ketika rapat itu kemarin? Yang menjadi kendala ketika Nia sampaikan pendapat tidak ada yang menolak. Ya, Semua ya. pada setuju termasuk kepala sekolah. Jadi acara kegiatan itu mulai dari kegiatan anak-anak yang makan es krim sama, penampilan anak-anak, bingkisan untuk guru, itu semua Nia sampaikan disetujui di rapat. Oh, jadi waktu ketika di rapat dapat kesimpulan, sudah dapat Iya. kesimpulan, tetapi ketika kemarin pelaksanaan apa yang terjadi? Nah, pas pelaksanaannya kan seenaknya kita gitu kan Kak. Kalau Ya. misalnya kurang kegiatannya, kurang puas, kita kan lebih enak ngomong, oh nih ya semalam es krimnya kayaknya lain kali pesan di sini lah, lebih enak, lebih halus. Mengenai rasanya ya. Iya, atau Oke. pokoknya pendapatnya tentang hari itu disampaikan ke Nia langsung, karena jujur mulai dari bingkisannya yang cari pesan di mana, es krimnya yang cari tukang Wah, es berarti krimnya. di situ Nia sebagai ketua panitia bisa dikatakan seperti itu. Iya. Ya, dikatakan sebagai ketua panitia ya. Oke. Berarti Nia memiliki tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan Hari Guru. Iya. Nah, mengapa Nia ditunjuk sebagai ketua panitia? Karena di rapat Nia yang menyampaikan ide itu dan disetujui, jadi tidak ada perbandingan pendapat yang lain. Jadi kepala sekolah karena ide Nia, Ya. jadi lebih baik Nia lah yang Melaksanakannya. Iya. Oh, seperti itu. Tapi ternyata setelah pelaksanaan berarti kan kita harus evaluasi. Iya. Seperti itu. Apa yang menjadi kendala setelah evaluasi pelaksanaan itu? Nah, sayangnya di sekolah itu Kak, rapat pembukaan ada, rapat Ya. penyusunan acara, Ya. tapi ketika refleksi, evaluasi jarang dibuat, sehingga komentar-komentar itu nggak langsung sampai di Nia sebagai pencetus ide. Jadi Nia dengar kemarin ibu ini ngomongnya gini loh, ibu ini ngomongnya gini loh, itu yang buat aduh kayaknya masih banyak kurang, tapi kalau nggak ngomong langsung ya gitu Kak. Jadi berkecil hati, wah semalam saya gagal berarti gitu. Ya, bukan berarti mereka kan melihat hanya di satu sisi ya, hanya dari sisi mereka sendiri. Tapi karena mereka hanya sebagai, kita katakan sebagai penikmat atau sebagai bukan pelaksana, pasti mereka selalu bernilai negatif seperti itu. Selalu saja ada yang kurang. Tapi Nia sebagai ketua panitia pasti merasakan tugas yang begitu berat. Bagaimana kira-kira Nia? Jadi seperti itu kan baru selesai inilah ya acara kegiatan Hari Guru. Kira-kira setelah mendengar ada tanggapan yang negatif seperti itu, apa yang Nia rasakan? Apa yang akan Nia lakukan mendengar dari cerita-cerita negatif itu? Jujur perasaan kecewa ada, terus merasa gagal juga kan Kak. Berarti wah kemarin acaranya berarti belum berhasil, belum, karena kawan-kawan lain, guru-guru lain itu masih kurang puas, ada kurangnya. Tapi kemarin karena ada gundah gitu, maksudnya nggak enak, kenapa nggak langsung disampaikan ke Nia, supaya lain kali kalau pesan es krim biar ibu aja yang pesen. Nia kan pengennya gitu, jadi langsung Nia WA, Nia tanya di mana kemarin es krimnya, kenapa nggak ngomong ke Nia, itu langsung Nia tanya, terus memang disampaikan langsung. Iya, karena si salah satu rekan kerja Nia waktu rapat nggak ikut, jadi dia kurang berargumen, tapi pada saat pelaksanaan dia yang komentar di belakang Nia. Berarti selanjutnya Nia apa yang akan Nia lakukan untuk menghadapi hal-hal yang ucapan negatif seperti itu dia?
kalau untuk menghadapinya ya mungkin ya refleksi lagi ya, mungkin untuk kegiatan berikutnya kalau ditunjuk sebagai penanggung jawab Nia bisa menyebarkan, walaupun Nia junior tapi Nia masih bisa minta tolong ke senior untuk membantu apa yang bisa mereka bantu. Kemudian untuk kepala sekolah Nia minta rapat evaluasi setiap kegiatan, jadi ada hal-hal yang memang jadi masukan atau pendapat-pendapat di belakang itu bisa disampaikan langsung di rapat, jadi nggak terdengar di belakang. Bahkan kalau dibilang nerima kritik, Nia orangnya nerima kritik gitu, bukan nggak nerima. Berarti Nia sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ketua panitia. Seharusnya Nia sudah merasa bahwa itu menurut Nia bagaimana pelaksanaan kegiatan Hari Guru itu berhasilkah atau tidak? Alhamdulillah ada rasa lega karena dari kepala sekolah pribadi ngomong kalau acaranya berhasil dan untuk tahun depan lebih dimantapkan lagi. Karena jujur untuk tahun ini acara yang dari idenya berhasil seru gitu, semua bilang seru, tapi itu hal-hal yang seharusnya menjadi masukan kenapa diomongin di belakang. Oh seperti itu ya. Jadi kan Kak, itu kan Nia sebagai junior nih dan baru berapa tahun lah jadi guru. Nia boleh tanya ke kakak ya? Boleh. Kalau misalnya kakak lah ada di posisi Nia nerima kritik tapi nggak langsung di depan kakak, gimana kira-kira Kak supaya Nia jadi pribadi yang lebih dewasa? Kalau kakak di posisi Nia, pertama ketika kakak punya ide, kakak sampaikan, terus kita juga yang melaksanakan, maka di situ juga kakak minta untuk dibentuk panitia. Jangan hanya kita sendiri yang punya ide, kita juga yang melaksanakan, tapi ada sebagai panitia-panitia kecil untuk yang punya tanggung jawab itu, sehingga tanggung jawab itu tidak hanya diri kita sendiri. Kemudian setiap kegiatan itu pasti selalu ada pro dan kontra ya, jadi anggap saja itu sebagai masukan atau itu sebagai pembangun pendewasaan kita untuk berproses lebih baik lagi. Itu saja nih ya, jadi nggak usah diambil pusing, seperti itu dia. Oke, terima kasih Kak ya, mudah-mudahan kedepannya kalaulah Nia punya ide mungkin bisa minta ke Kesek lebih tertata lagi kepanitiaannya. Iya, Jadi seperti kalaupun itu ada dia. masukan di depan langsung, jangan di belakang. Terima kasih Kak. Bagaimana perasaannya setelah bercerita seperti ini? Alhamdulillah lega Kak, menerima masukan juga, jadi kedepannya lebih dewasa lagi kalau ditunjuk sebagai ketua panitia atau ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan di sekolah. Baik, mudah-mudahan dengan adanya coaching ini, Nia bisa berusaha lebih baik lagi dan lebih dewasa lagi dalam menyikapi hal-hal yang negatif terhadap dirinya sendiri. Iya, mudah-mudahan. Makasih ya Kak. Iya. Nah, baik Ibu Satria, bagaimana tadi perasaannya ketika mengcoach temannya? Ketika proses coaching tadi, saya sebagai coach, Nia sebagai coach, kami melakukan coaching ini dengan sangat nyaman, terlaksana lancar. Seperti itu dia Bu Jadi Desi. tidak lagi merasa deg-degan ya Bu Iya, ya? tidak, karena coach saya ini, si Nia ini betul-betul dia mengeluarkan apa yang ingin diceritakan dia. Iya, bagus sekali. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Ini Iya. saya akan berikan pertanyaan kepada Ibu ya. Ya, silakan Bu. Nah, jadi untuk coach ini bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Cakap. 3. Saya rasa sudah cukup baik, namun masih banyak yang perlu diperbaiki Bu Desi, karena nggak semua yang ingin diceritakan itu bisa mengalir begitu saja Bu Desi. Oke, selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya sudah cukup baik dalam mendengarkan coach, namun dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach masih perlu diperbaiki, karena mengidentifikasi tadi masih banyak yang belum tergali, masih banyak yang belum tereksplor dari coach saya tadi. Ya, benar sekali ya Bu ya, bahwasanya kalau peran seorang coach itu kita harus pandai bisa mengidentifikasi masalah. Ya, bagus sekali ya Bu ya, saya rasa Ibu sudah bisa menjadi seorang coach yang baik. Oke, selanjutnya 3, menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Sukria. Ya, silakan Bu Desi. Baik, tadi ketika saya melihat Ibu melakukan coach, di situ saya mengamati tadi pada saat mengidentifikasi masalah,
Ibu melakukan tanya jawab dengan coaching, kemudian Ibu mendengarkan seksama. Jadi sangat bagus sekali Ibu mendengarkan keluhan-keluhan coaching, tapi tidak istilahnya Ibu yang memecahkan masalah, tetapi juga coachingnya yang bisa memperbaiki masalahnya tersebut. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Dan kemudian itu juga sudah sesuai dari standar yang kita rujuk di modul 2.3. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya merasa lebih baik, Bu. Saya duga coaching yang saya lakukan tadi belum berhasil sama sekali. Saya pikir coaching tadi nggak berhasil, ya karena kan kita biasa ngobrol seperti itu kan. Tapi ternyata kalau coaching itu kan ada tahapan-tahapan yang perlu kita lewati, Bu. Iya, bagus ya Bu ya. Memang kita sebagai seorang coaching, bukan kita yang untuk menyelesaikan masalahnya. Kita dengarkan coaching kita, keluhan-keluhannya, kemudian dia yang memecahkan masalahnya. Tinggal lagi kita bisa memberikan sedikit nasihat kepada coaching agar dia lebih selesai hasil dari dari masalahnya. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Baik Bu, kedepannya saya akan mengingat dan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan coach untuk mengingat hal-hal penting, ya, hal-hal penting yang akan ditanyakan kembali. Itu dia Ibu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sudah sangat bagus, dan mudah-mudahan dari kurs ini kita bisa terapkan kepada rekan-rekan sejawat lainnya agar bisa lebih banyak memberikan manfaat dan inspirasi bagi yang lain. Oke, terima kasih kepada Bu Sipria. Ya, sama-sama ya Bu Desi. Oke. Demikian dari hasil coaching kami. Semoga dari coaching ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi untuk lain. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.